Perkenalkan, nama saya Maursa Fitri. Saya dari kelas 4F Free Service. Di sini saya akan mempresentasikan RPM saya atau rencana pembelajaran mendalam saya tentang praktek langsung ke lapangan mengajar anak SD dan mata kuliah pembelajaran mikro yang dibimbing oleh dosen saya yaitu Pak Hendri Nugroho. Selamat menyaksikan. Bye bye. Nah, di sini saya akan mempresentasikan rencana pembelajaran saya. Saya mengambil tema di sini bahasa Indonesia tentang puisi untuk kelas 4 SD. Nah, pertama-tama A. Informasi umum, B. Identitas modul, penyusun Mawarsa Fitri, instansi SDN 13 Banyuasin 3, jenjang sekolah SD, mata pelajaran bahasa Indonesia, kelas 4, topik atau materi belajar puisi, pendekatan-pendekatan mendalam. Nah, C. Kompetensi awal. Peserta didik menunjukkan minat baca atau mirsa, menyebut informasi dari puisi atau cerita sederhana, mengenal perasaan dasar yaitu senang, sedih, marah, menggunakan tanda baca titik dan huruf kapital dalam kalimat. D. Elemen menyimak intonasi jelas, membaca puisi pendek, berbicara cerita pengalaman, menulis kalimat sederhana. E. Profil belajar lulusan. 1. Kemampuan apresiasi puisi. Siswa mampu membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Mampu mengidentifikasi perasaan tokoh atau penyair dalam teks puisi. 2. Kemampuan menulis puisi. Siswa mampu menentukan gagasan puisi. 3. Kemampuan penyajian puisi. Siswa mampu menyajikan puisi di depan kelas, dan siswa mampu presentasi karya puisi secara mandiri. Nah, B. Komponen inti. A. Tujuan pembelajaran spesifik. 1. Mengenal bentuk puisi. Siswa dapat membedakan puisi dengan teks narasi biasa, mengenali bait, baris, dan pola bunyi atau irama sederhana. 2. Apresiasi dan pemahaman isi. Siswa mampu mengidentifikasi perasaan, senang, sedih, kagum yang terkadang dalam puisi yang dibaca atau didengar. 3. Membaca puisi deklamasi. Siswa dapat membaca puisi anak dengan lafal, intonasi, ekspresi, mimik wajah atau gerak tubuh yang sesuai. 4. Menulis puisi sederhana. Siswa mampu menggunakan ide dan perasaan dalam bentuk tulisan puisi pendek dengan tema terdekat seperti keluarga, teman, atau keindahan alam. 5. Pengembangan kosakata. Siswa belajar memulih kata indah yang sederhana untuk menggambarkan objek atau perasaan. B. Tujuan dan materi. Nah, meningkatkan literasi imajinasi dan kemampuan ekspresi emosi anak melalui kata-kata indah. Materi difokuskan pada pengenalan puisi anak, membaca puisi dengan intonasi atau ekspresi, secara menulis puisi bertema lingkungan, keluarga, atau hewan, dan juga sekolah, tentang sekolah. Oke, lanjut. C. Pemahaman bermakna. Puisi merupakan cara indah dan kreatif untuk mengungkapkan perasaan senang, sedih, kagum, dan imajinasi tentang dunia sekitar, seperti alam, hewan, keluarga, melalui kata-kata yang singkat, padat, serta berirama. 2. Siswa belajar menyusun kata-kata indah menjadi baris dan bait, serta membacakannya dengan intonasi dan ekspresi. D. Pertanyaan tematik. 1. Apa saja yang diceritakan dalam puisi tadi? 2. Kata mana yang paling indah menurutmu? Kegiatan pembelajaran di pertemuan ke-1, kegiatan pendahuluan. 1. Guru dan peserta didik memulai dengan berdoa bersama. 2. Guru melakukan absensi guna mengetahui siapa yang masuk dan tidak masuk. 3. Guru dan peserta didik melakukan kesepakatan yang akan ditetapkan dalam pembelajaran. 4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 5. Guru mengajak siswa untuk ice breaking sebelum belajar. Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran berbaris permainan untuk menjaga perhatian siswa. A. Model pembelajaran pendekatan eksplorasi dan elaborasi. 1. Eksplorasi. Guru membacakan puisi sederhana secara ekspresif. Contoh,
bunga mawar merah sekali, tubuh di taman impianku. Ku petik hati-hati untuk ibuku sayangku. Nah, siswa mendengarkan sambil melihat gambar. Ajak siswa tebak apa yang dirasakan penyair, senang atau sedih. Terus bagi siswa kelompok kecil. Nah, bagi siswa ke kelompok kecil 2 sampai 4 orang. Nah, setiap kelompok membaca puisi secara bergantian dengan intonasi naik turun seperti nyanyi. B. Alat dan media. 1. Lembaran puisi. 2. Audio rekaman puisi. 3. Kertas gambar dan krayon. 4. Laptop. Kegiatan penutup. 1. Siswa menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. 2. Siswa mengomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pelajaran hari ini. 3. Siswa menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Lanjut. E. Refleksi. Tabel refleksi peserta didik. Pertanyaannya, 1. Bagaimana dengan materi hari ini? Apakah bisa dimengerti? 2. Apa yang dapat lakukan untuk dapat lebih paham tentang materi puisi ini? 3. Apakah kalian punya cara untuk memahami materi tentang puisi ini? 4. Kepada siapa kalian meminta bantuan untuk memahami materi puisi ini? 5. Jika kalian diminta untuk membuat puisi, tema apa yang akan kalian buat untuk membuat puisi ini? Terus di bawahnya ini ada tabel refleksi untuk guru. Pertanyaannya, 1. Apakah 100% peserta didik mencapai tujuan pembelajaran? Jika tidak, berapa persen kira-kira peserta didik yang mencapai pembelajaran? 2. Apakah kesulitan yang dialami peserta didik sehingga tidak mencapai tujuan pembelajaran? Apa yang Anda lakukan untuk membantu peserta didik? 3. Apakah yang terdapat peserta didik tidak fokus? Bagaimana cara guru agar mereka bisa fokus pada kegiatan berikutnya? Lanjut. Di F assessment. Kita lanjut di F assessment. F. Assessment. Refleksi individu. 1. Manfaat apa yang kalian dapat lakukan setelah melakukan pembelajaran puisi? Mengapa? 2. Bagaimana cara puisi yang baik dan benar? Lampiran. 1. Rubrik penilaian. Jenis asesmen, as learning, for learning, dan of learning. Nah, aspek yang dinilai: refleksi individu, diskusi dan peta konsep, dan tes tertulis uraian singkat. Indikator penilaian: murid mampu menuliskan pengalaman pribadi terkait tentang puisi. Dan selanjutnya, murid mampu membaca puisi dengan benar. Murid mampu mengintonasikan puisi dengan benar. Terus, next, murid mampu membuat puisi sendiri dengan tema bebas. Kita lanjut, di sini ada kriteria penilaian atau skor. Nah, dari 1, tidak menuliskan refleksi. 2. Refleksi singkat kurang relevan. 3. Refleksi cukup jelas dan relevan. 4. Refleksi jujur, mendalam atau relevan. Di sini 1. Tidak mampu mempraktekkan. 2. Identifikasi dan mempraktekkan sebagian. 3. Identifikasi dan mempraktekkan cukup jelas. 4. Identifikasi dan mempraktekkan lengkap, jelas, dan terhubung. Di bawahnya ada 1. Jawaban salah atau kosong. 2. Jawaban parsial. 3. Jawaban cukup jelas. Dan 4. Jawaban lengkap. Ya, berikutnya di bawahnya ada konferensi skala penilaian. Bisa dilihat sendiri. Next, di sini ada LKPD. Nah, itulah hasil presentasi RPM saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.